Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA dari buku Siaga Erlangga halaman 173 nomor 19. Mari kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Dinan dan teman-temannya sedang bermain mencari kunci untuk membuka pintu keluar dari sebuah arena. Kunci tersebut terletak di peta sebagai petunjuk seperti gambar berikut. Dari gambar peta tersebut, letak kunci dapat ditemukan dengan mengikuti langkah-langkah transformasi geometri. Berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar mengenai langkah dalam menemukan kunci tersebut. Oke, sekarang kita identifikasi dulu di mana lokasi Dina ya. Nah, di sini ini namanya diagram Cartesius. Yang menemukan adalah Cartesius atau nama aslinya adalah René Descartes. Nah, dengan adanya Cartesius ini memudahkan kalian dalam menemukan satu lokasi tertentu. Contohnya dalam kasus ini, Dina ingin pergi mencari kunci. Nah, cara membaca lokasi Dina adalah kamu harus paham yang namanya ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, kalau sudah kita tandai dengan titik merah di sini lokasi Dinan. Nah, Dinan ini kan kita nggak tahu lokasinya berapa, di mana. Jadi kita beri angka 1, 2, 3, 4. Nah, berarti lokasi dia adalah di 4, sebentar ya, saya kasih dulu tanda merahnya ya. Di sini tandanya lokasinya itu ada di 4, nah lalu kita kasih nomor di sini ya, -1 ya, lalu -2 di sini. Nah, berarti kok lokasi Dina ada di 4, -2 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lokasi kunci ya, kita kasih nomor di sini 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau sumbu Y semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil gitu ya. Begitu juga sumbu X, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, lokasinya ada di sini ya. Nah, koordinatnya kira-kira apa coba? Ya, -1,5. Jadi maksudnya dari pernyataan 1 sampai pernyataan 4 ini kita cari gimana caranya lokasi Dina ini ditransformasi menjadi lokasi kunci ini gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita mulai dari pernyataan yang pertama di sini. Dari titik awal Dina dan teman-temannya bergeser dengan translasi titik -2,1. Oke, berarti di sini ada materi translasi, ada materi refleksi, ada materi dilatasi dan rotasi. Nah, untuk sebelum menonton video ini, saya sarankan kalian untuk pergi ke video saya yang ada di sini ya. Nah, kalian pergi ke video saya yang ini nama playlistnya ya, Transformasi Geometri kelas 9 dan TKA, artinya ada materi dan juga ada soalnya. Ya, di sini belum ada karena ini video pertama tentang geometri transformasi ya. Nah, kalau kalian sudah nonton video yang ini, baru boleh balik lagi ke video yang sekarang saya lagi rekam, oke? Oke, sekarang saya anggap kalian udah nonton semua ya. Jadi kita lanjut ke pernyataan 1. Katanya dari titik awal Dinan dan teman-temannya bergeser dengan translasi -2,1. Nah, oke, saya tulis dulu ya. Dina, saya tulis rumusnya dulu. Di sini Dina dulu deh. 4, -2 kan. Nah, dia akan ditranslasi -2,1. Nah, -2,1 itu artinya geser ke kiri 2, geser ke atas 1 ya kan, menjadi 4 ditambah -2 menjadi 2, -2 ditambah 1 menjadi -1 gitu. Nah, kenapa? Karena ada rumusnya. XY itu ditransformasi, artinya ditranslasi maksudnya tinggal ditambah aja gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau saya mengajarkan ke murid saya itu rumus wajib ditulis karena biasanya
suka ke distract sama yang lain dan akhirnya jawabannya salah. Nah, selanjutnya di sini dilanjutkan dengan refleksi garis Y sama dengan X. Nah, rumusnya adalah XY itu menjadi YX ya. Nah, rumus ini bisa bantu kalian supaya nggak salah jawab gitu, karena jawabannya akan mirip-mirip. Jadi D aksen tadi kita lanjutin. Nah, sekarang kan Y-nya -1. Sekarang tulis di depan, X-nya tulis di belakang 2 gitu. Jadi rumus ini benar-benar ngebantu banget. Dan yang terakhir katanya didilatasi oleh pusat 0 dengan faktor skala 2. Rumusnya yaitu di sini kalau dilatasi ya, kurungnya harus kurung kaku, huruf O 2 artinya diperbesar 2 kali. Jadi di sini 2X 2Y. Gitu ya. Jadi si D aksen ini, D aksen di sini D aksen yang ada lamin 1,2 itu dua-duanya dikali 2 ya. Dua-duanya dikali 2. Oke. Di sini 2. Jadi D aksennya itu adalah -2,4 gitu ya. Nah, coba kalian lihat apakah koordinatnya sama dengan koordinat kunci, karena koordinat kunci kan -1,5 ya. Ternyata nggak sama. Nah, kalau nggak sama berarti jangan diklik karena jawabannya adalah salah. Nah, jawaban yang benar itu kalau jawabannya sesuai koordinat kunci yaitu -1,5 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Di sini pernyataan yang kedua, dari titik awal Dina dan teman-temannya bergeser dengan rotasi 90 searah jarum jam. Nah, jangan lupa ya datang dulu ke video saya, baru ke sini lagi, karena kalau enggak kalian akan kayak nggak ngerti sama sekali gitu ya. Nah, kalau rotasi 90 searah berarti min ya. Berarti rumusnya itu adalah Y, min X. Jadi si Dinan tadi yang koordinatnya ada di 4, min 2, sekarang kita ubah menjadi -2, min 4 ya. D aksen jangan lupa. Oke. Nah, kalau sudah dia katanya didilatasi dengan faktor skala -2. Nah, ini rumus umumnya. Jadi rumus umumnya itu kurung kaku O ya, bukan 0 K. Jadi KX KY. Jadi yang si Dinan tadi, Dinan aksen ya, -2, min 4 itu didilatasi -2 ya, 0, min 2. Jadi dua-duanya dikali -2 aja. Jadi jawabannya 4,8 ya. Lalu selanjutnya katanya mau ditranslasi ke -3, min 3 artinya 5 ke bawah 3 ke kiri ya. Nah, tinggal ditambah aja. Oke, kita tulis dulu rumusnya ya. Kalau kalian mau menghemat waktu ya, selama kalian bisa konsentrasi dengan tinggi dan kalian benar-benar nggak biasa salah ngerjain sih, langsung aja nggak usah pakai rumus juga nggak apa-apa. -5 sama -3 ya. Oke, berarti D aksennya nih tinggal 4 tambah -5 yaitu -1, 8 tambah -3 menjadi 5 maksud saya. Nah, akhirnya koordinatnya sesuai dengan kunci sehingga benar gitu. Di sini kita centang ya. Nah, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga katanya Dinan dan teman-temannya bergeser dengan dilatasi dengan pusat 0 faktor skalanya setengah ya. Faktor skalanya setengah, kita tulis dulu rumusnya. K menjadi KX KY ya. Kalau sudah D nya tadi 4, min 2 kita kali semua dengan setengah ya, jadi tambah kecil, jadi 2 dan -1 ya. Kalau sudah selanjutnya katanya akan ditranslasi ya. Jangan lupa kita tulis rumus translasinya ya. AB jadi X tambah A, Y tambah B. Jadi D nya ini
yang semula 2,-1 itu digeser 1 ke kanan, 6 ke atas menjadi 3,5 ya. Dan yang selanjutnya katanya di sini mau dicerminkan mx sama dengan h, jadi 2h kurang x, y. Nah di sini di aksen-aksennya 3,5. Nah menjadi berapa? Berarti yang pasti sama sih 5-nya ya. 5-nya itu udah pasti sama. Nah tinggal 3-nya jadi berapa nih? Rumusnya 2h min x, h-nya itu 1, x-nya 3, jadi jawabannya min 1. Nah cocok lagi sama dengan yang ini ya, tuh sama kan, jadi jawabannya benar. Nah kita centang di sini ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Dari titik awal Dina dan teman-temannya bergeser dengan frekuensi X sama dengan 1. Nah berarti sama kayak rumus yang tadi tuh, yang 2H min X, Y di sini M, X sama dengan H, tapi dia maunya X sama dengan 1. Berarti di sini tadi D-nya itu 4,-2. Nah D-nya itu yang pasti sih min 2, cuman satunya lagi berapa kita harus hitung. 2h min x berarti 2, h-nya 1, x-nya 4, jadi 2 kurang 4 itu min 2. Nah jadi dua-duanya min 2 ya. Lalu katanya akan direfleksi sejauh 180 derajat. Nah kalau 180 derajat berarti rumusnya adalah min x min y gitu. Jadi dia aksennya min 2, otomatis menjadi 2,2 ya. Nah untuk tampilan rumus geometri transformasi itu setiap guru kayaknya punya tampilannya masing-masing, karena setiap website saya lihat cara menulisnya berbeda-beda ya. Kalian terserah mau kiblatnya kemana, nggak jadi masalah, yang penting jawabannya benar gitu ya. Nah sekarang selanjutnya ditranslasi ke min 3, berarti min 3 ke kiri, min 3 ke bawah ya. Maksud saya di sini harusnya A dan B ya. Nah di sini A sama B, jadi di sini X plus A, Y plus B. Oke. Nah kalau sudah di aksen-aksen 2,2 menjadi, kita tambahin aja dua-duanya min 3, jadi semuanya adalah min 1, ya, karena koordinatnya berbeda menjadi salah. Nah lagi pula saya sudah menyampaikan bahwa jarang sekali kalau jawabannya itu betul 3 ya, kebanyakan kan betul 2 atau salah 2. Jadi kalau kalian udah mengerjakan pernyataan 2 dan 3 dan keduanya benar, nggak usah lagi ngerjain pernyataan keempat menurut saya gitu ya. Jadi soal nomor 19 ini bagus, tapi nggak cocok kalau misalnya dijadiin soal seperti ini, karena kamu sampai ngitung 3 kali untuk satu pernyataan aja gitu. Kalau mau cukup 2 geometri deh, 2 transformasi, jangan sampai 3 transformasi. Dan video ini pun sudah berjalan 13 sampai 14 menit. Padahal di sini saya menghitungnya cepat gitu ya, karena kan lagi-lagi yang menjawab guru. Bagaimana kalau yang menjawab siswa gitu kan? Artinya soal seperti ini kalian lebih baik jadikan prioritas terakhir deh, karena benar-benar menghabiskan banyak waktu ya. Jadi kalian baca soalnya begitu susah skip, karena nanti toh di tampilan TKA nanti dia ada tiga warna ya kalau nggak salah ya. Ada warna untuk sudah, ada untuk ragu-ragu, dan ada juga untuk sudah diisi ya. Jadi yang sudah itu biasanya hijau, ragu-ragu kuning, yang belum itu merah kalau nggak salah ya. Ya warna itu kan bisa apa aja ya. Jadi kalian bisa loncat-loncat ngerjainnya. 30 soal 75 menit,
menurut saya ya memang kita nggak bisa pungkiri ya, yang akan dapat nilai tinggi tentu anak-anak yang memang rajin, tekun, dan yang nggak bisa kita pungkiri pintar gitu. Jadi kalau kalian benar-benar pengen pakai jalur prestasi untuk daftar sekolah, dan kita juga nggak tahu ya nanti apakah jalur domisili akan ada unsur TKA-nya, kalian belajar deh sungguh-sungguh, karena nilai TKA ini murni karena tidak akan ada nilai katrol dari guru ya, ini murni, dan yang mengoreksi juga bukan guru. Jadi inilah satu-satunya asesmen yang untuk mengukur kemampuan kalian dibandingkan sekolah yang lain gitu, karena kan namanya beda guru beda penilaian dong. Nah tapi kalau TK ini soalnya sama untuk seluruh Indonesia gitu ya. Nah semoga video ini membantu kalian dalam belajar TKA. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.